ketemu lagi nih di podcast horror comedy atau horcom. Dan kali ini kita udah masuk nih ke episode kedua. Dan kali ini untuk teman-teman di grup horror comedy ada yang pada baru join nih di episode 2. Kita langsung kenalan aja nih mereka ya. Ada pertama Ospek. alias Yongki. Gue dulu nih. Dari gue dulu. Oke, perkenalkan nama saya Yoyo. Yoyo Wahyudi, diem lu ah. Saya Yoyo Wahyudi, kerja di salah satu TV swasta, hobi naik gunung sama gambar. Kalau mau Pacarin anak orang. Itu bener tuh. lanjut. Udah. Oke, Lanjut. Ada yang dari huruf A, lanjut. Aku. Dedeng. Ya dong. Ayu Arindani 17 tahun kebun jeruk. Oh subhanallah. Sekali Kedonya. Halo, Ayu. Mantan model. Mantannya siapa? Ya. Don't go there. Mantan apa? Ada yang huruf D, silakan. Nama gue Desi Sabatini, nama panggung Sahabat Jehova, terus Instagram Desi Sabatini, Instagram kedua Deborah Desi Sabatini. Hobi tidur. Official dua-duanya ya. Official dua-duanya ya. Nice. Yang terakhir nih, yang gak ketinggalan juga ada yang keren banget dari huruf I, silakan. Irda, halo, kenalan dong. Annyeong. Nama aku Irda, anak bawang, Pentium 2. Terus apa lagi ya? Udah 3 tahun lagi. Sekarang udah ada i7 loh, kenapa masih Pentium 2 sih? Masih Iya, ya. Pentium 2 ya. Produk Dia lama kalau banget. ngetik masih pakai DOS, tau nggak? Iya. Diloakan itu. Iya, masih pakai disket Kak. Disketku mana ya? Nah. Tahu aja. Oke, Sahabat untuk Jeho. Yoyo, buat Ayu, buat Sobat Jeho, dan juga untuk Irda, si anak bawang. Oke, di episode kita kedua ini, kita mau ngangkat tentang kisah-kisah serem nih di dalam hidup kita masing-masing ya hidup. Nah, judulnya tuh kisah serem yang nggak bikin merem. Jadi kalau misalnya kalian punya kisah-kisah serem, nggak mesti tentang horor juga, apapun yang benar-benar bikin lo kayaknya shock gitu ya, boleh kita sharing di sini dan juga buat pendengar kita. Kayaknya gue mau mulai sama yang namanya sama Noel nih. Ayo dong Noel. Nggak tahu sih serem menurut kalian serem apa enggak sih. Gue tuh waktu zaman Wah, serem banget. Serem banget, sumpah. Thank you. Oke, Gue next. merinding cuy. Bulu Iya kalau gue ya. zaman SMA SMK lah ya. Gue dulu SMK sih. Udah lama ya? Oh, SMK ikut SMK Tawur juga. ya, tawur. 20 tahun yang lalu ya? Enggak tahu. Jadi waktu SMK itu ada acara ini apa kayak persami gitu kan. Sami, baik. Oh, pakai mahan itu ya? Perkemahan ya, Sabtu perkemahan. Minggu. Betul sekali kakak. Nah itu kalau mungkin yang orang-orang Jawa Tengah, mungkin orang Solo, Semarang dan sekitarnya mungkin tahu ya. Saya itu nginep di daerah barak militer di daerah Bandungan. Ya, tahu gue tuh. Kayak model Cibubur gitulah ya. Menjelang ke malam hari kedua itu ada gangguan tuh. Nggak tahu. Kayaknya kalau hari kedua berarti malam minggu ya. Ya kan persami, Pak. Masa malam Iya sih. Selasa, Pak. Persami hari Kamis, iya, bener. mana ada persami hari Kamis, Bambang. Iya benar. Ya gitu terus. Jadi teman gue itu jadi ketika disuruh kumpul tiap kelas kan. Tapi di dalam barak masing-masing karena mau briefing sebelum acara di Api Unggun. Jadi teman gue cewek ini tahu-tahu masuk. Cewek. Masuknya tuh bukan masuk Ke barak cowok. biasa. Ke barak cowok. Enggak, karena memang kumpulnya di barak cowok tempat gue ya. Tempat gue itu dia masuk tuh bukan masuk yang santai buka pintu gitu. Jadi langsung blak, dorong pintu tuh kenceng banget. Semua yang satu barak itu kaget semua. Habis diputusin kali. Apa ya? Lata nggak? Ayam gitu kayak. Benar. Dalam satu barak itu kan ada beberapa kelas tuh yang lagi briefing antar kelas. Nah, temanku si cewek ini itu neriakin ke kelas lain karena kejadian itu di siang itu dia cerita kayak dia tuh teriak yang
kalian ngapain ngotorin tempat saya gitu. Gue mikir dong. Kesurupan Aku ya. kotor, Ya, tapi- Mas. Aku kotor. Kalian ngapain ngotorin tempat saya? Aku kotor. Setelah gue tahu cari-cari informasi sama teman-teman gue itu kenapa si teman gue sampai kayak gitu, ternyata dari panitia yang nyelenggarain itu salah menempatkan posisi kamar mandi. Jadi kamar mandi harusnya khusus cewek dipakai kok cowok. Oke. Jadi nggak salah. intinya jangan disalah tempatin ya kamar mandi cowok, kamar mandi Nah, cowok. Kalau enggak dia merasa kotor. Ya. Merasa diintipin kali ya Pak ya? Iya Pak. Mungkin cara mereka si cowok-cowok ini makanya tuh yang nggak bener gitu loh, kayak Pakai apa satu nih kira-kira kalau boleh tahu? apanya? Pakai nggak bener itu gimana? Kamar mandinya itu ngapain Mandi gitu ya? buat mandi, buat tidur gitu. Enggak, satu bay itu kan dipakai satu deret rame-rame kan. Jadi ada yang nyemplung satu badannya, jadi kayak renang gitu. Jadi kayak yang Arisan di kolam renang atau di kamar mandi ya? Oh, Itu bukan. party, dia bawa party di kolam gitu. Di WC party, cuy. Tapi emang tempatnya itu angker banget. Gue tahu banget namanya Emang angker Bantir. banget. Namanya Namanya Bantir. 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 Teman-teman Itu yang di Semarang pasti ngerti lah ya. sering buat syuting Ya. film perjuangan gitu sih. Bener, karena Dan memang model kru-krunya baratnya biasanya memang kesurupan. kuno. Pasti. Serius? Oh Iya. no. Serius Iya. banget. Jadi ada beberapa teman gue itu yang deket sama gue itu memang orangnya tuh bisa indigo kan, apa namanya bahasa Oh, Indonesia? indigo. Bisa lihat setan. Ya bisa lihat Bisa ngeliat. gitulah. Bisa lihat Bisa ngeliat cigit ya. Itu masih Bisa santai. lihat. Masih Kurang santai aja teman gue gitu kan, masih ngobrol habis itu Iya. hilang orangnya. Jadi memang baru teriak langsung Hilang? sadar lagi. hilang. Belajar ninja kali itu orang. Orangnya Belajar hilang, ninja. Pak. Setannya hilang. Itu setan Ini apa ninja? jurus ninjaku. Jalan. Gila. Yang gitu banget gitu kan. Terus Iya. Apinggun dimulai kan. Apinggun masih santai. Gokil. Oke, yang tadi hilang nggak ada, anggap aja nggak ada masalah kan. Iya, nggak ada. ketika Apinggun mulai dari awal lah ya. Ya. Itu banyak yang kena dong. Kenapa Makanya, nih? Kalau boleh tahu. kenapa Nih? lebih dari 20 Kotorin orang masal. Nggak tahu. Kesurupan maksudnya. Karena memang kesurupan. ya kesurupan masal Kak. Ya. kesurupan. Jadi di situ Iya, iya. Aku kira kawin masal doang. Set kawin mas. Sunat juga, sunat juga, jangan lupa. Dijaga itu Oke, Ayu. baik. Iya, tolong dijaga Ayu. Ya, lanjut. Dan itu kan teman gue itu Iya. ngomong sama gue, bukannya Punya gue teman yang loh. sombong ya. Iya, oke. Dan teman gue itu bilang sama gue itu gini, lu mau bantuin gue nggak? Bantuin apa? Bantuin nenangin dan bantuin kayak lu bisa nggak ngeluarin itu. Lah, gue nggak bisa dong. Gue nggak pernah kayak Ngeluarin gitu dan sebagainya. Keluarin dikocok ya, Ngeluarin keluar. duit di ATM ya? Mulai. Lu gila juga sih. Nggak Lu disuruh Mulai. lu Ya, disuruh ngeluarin apaan lu? Apa sih kayak ngeluarin apa ya? Kayak kesurupannya itu sih. setan nenangin. maksudnya. Iya, benar. Halo, Lu disuruh ngomong dong, orang jahat. Ya ampun, suaranya Irda. Wow. lu disuruh Kenapa? ngeluarin setan dari tubuh manusia. Serius. Emang lu Dan- punya kredibilitas ke situ? Makanya gue kan bilang otoritas sama sekali dong. Nggak punya Gue otoritas. sama sekali, terus ada temen gue bilang, lu bisa, lu punya, tapi lu Gokil. sama sekali nggak Gokil. bisa Semangatnya terbuka kuat itu karena banget. memang apa namanya, nggak bisa, lu nggak bisa lihat dan sebagainya karena lu di dalam batin gue nggak dibuka. Malah Temen gue, nyanyi. ya udah, sini, lu ikut gue bukain mata batin lu gitu kan. Oh, gokil. Mata batin. Gokil. Gue cuma punya mata kaki. Tapi mata batin lu udah mati ya. Mau dong dibuka mata batin. Noel jangan banyak bergerak, Noel. Noel jangan Tahu, banyak bergerak. ntar lu pantomim lagi, Noel. Nah, gitu aja gue pukul. Ya udah, Kak. Ada jatah ngomong lagi nih buat episode selanjutnya nih. Ya udah kan, abis itu oke, terus ternyata gue coba Agak ngikutin lama ya temen gue. ceritanya ya. Ya itu kan Agak ya, dirangkum, oke, Bisa 2 agak dirangkum episode ini. ceritanya. Ya Allah, kalau bulan puasa udah beduk nih. gue intinya aja deh. Dan gue intiin aja nih. Ya, intinya lu berhasil gak jadi dukun? Intinya, Enggak, ini ada cerita lagi tuh, bentar. Oke. Bos, gantian bos. Kalau aja belum selesai, cuy. salah nih ya Noel duluan ya. Pak. Ini bukan Noel podcast. Kalau dia Orang- di akhir langsung kita potong nih. Grup bos.
Orang itu Ceritanya ngelihat lagi sesuatu. rangkum Gini. Di kode halus sampai di kode kasar tetap aja lanjut. Baik. Kayak di TV-TV di- tuh, baik. Iya. Jadi waktu SMA itu udah selesai, gue udah nolongin teman-teman gue yang kena. Terus di sekolah masih teman-teman gue masih beberapa orang yang masih kesurupan dari tempat itu. Sampai Oh, sekolah masuk. nepa ya. Iya, Nempel. Intinya nggak berhasil ya jadi dukun ya. Iya. Di sananya memang temenku yang dari awal yang buka pintu itu memang orangnya mudah kesurupan. Jadi memang Ya, sampai mudah. sekolah masih ngikut. Gitu. Ini kok ceritanya jiwa jadi gak dan serem ya? raganya kosong ya. Iya, jadi nggak serem. Iya. Hatinya kosong Dan- mungkin. Dan itu yang Butuh benar banyak dikatain siraman Kak rohani. Thomas. Ya. Yang dikatanya Kak Thomas di sekolah gue dipanggil dukun dong. Anjir sama teman-teman gue. Sekarang kita panggil si dukun. Kun bisa. Dukun. Inti ceritanya tuh Noel dipanggil jadi dukun doang ya. Gue mau dengar ceritanya Irda dong. Mantap. Ya, ya. Aku cerita apa nih? Aku tuh bukan soal setan-setan gitu, tapi nyereminnya. Nggak apa-apa. Ih, aku suka deh. Tar dulu. Jadi kan gini ceritanya tuh di kantor kan kalau di dekat kosan tuh suka ada ondel-ondel yang lewat kan. Aduh, serem tuh sama Alta tuh. Nah iya, terus udah kayak gitu. Terus ondel-ondelnya tuh lewat tiap jam 4. Nah, terus udah gitu. Iya, tar dulu, belum Biasa aja ceritanya. Iya. Terus bilang Kak, nelpon dong temen Gua yang akan di diem kosan kali karena ini. mau ke kosan nih. Karena mau ke kosan nih. Ondel-ondel udah lewat belum? Udah lewat gitu ya. Udah terus akhirnya beli mie ayam 4.15 nih ya, dulu, 4.15 berarti ya. Apanya nih 4.15? Ya, kan Waktunya lewat 15 tadi. menit berarti. Iya. Itu kode Oki ke Irda doang yang ngerti. Iya. Apa sih? Oh, wow. Nggak paham. Oh, wow. Aku juga nggak paham. Ya, terus. Irda. Terus lanjut. Taruh. My Iya, wow. terus udah kayak gitu. Udah tuh udah dikabarin tuh sama teman, ondel-ondel udah lewat. Ya udah habis beli mie ayam jalan tuh ke pagar hijau kan deket kosan. Terus dengar suara ondel-ondel dong. Pas nengok gitu ternyata ondel-ondel masih ada, balik lagi dia 2 rute, bolak-balik gitu. Baik. Dua Terus rute. habis itu, PP lah ya, PP berarti ya. Beda. iya. Terus pulang Ondel-ondel 2 pulang rute. pergi. Maksudnya dia bolak-balik gitu kan. Terus akhirnya pas lagi nengok gitu terus ondel-ondelnya ngeliatin gitu kan. Akhirnya terus kabur dong jalan Enggak, lagi ke tunggu. kantor, lari sampai Ondel-ondel bawa- liatin. Mata ondel-ondel bisa gerak ya? Enggak, karena kayak tatap-tatapan gitu loh Mas Yoyo. Jadi kayak aku tuh ngeliat ondel-ondel tuh ondel-ondelnya Dewa tuh ngeliat 19. aku. Tatap matamu, ondel-ondel. Enggak Wow, gitu. wow. Lu seremnya di mana Konsentrasi gitu loh, kita ondel-ondel. Silakop, Lucu silakop, tau. silakop, Ya. silakop. Ya, Ondel-ondel tuh kayaknya lucu, bukan serem. ondel-ondel tuh Serem serem. tahu. Serem. Ih, Marta juga nggak suka. Tadi bilang serem. Tahu lu nggak suka ondel-ondel? Gak suka. Gue tahu biar lu nggak takut sama ondel-ondel. Gimana? Hilangin huruf L-nya. Onde-onde dong. Itu enak dong. Waduh. Nggak lucu nih cerita aku jadinya. Gak perlu lucu, Irda. Kamu udah lucu. Kamu udah lucu ya. Pede aja udah. Ah. Tersemat di hati seseorang. Lanjut dong, Desi sekarang. Aduh, gue ya. Mantap. Suara gue kedengeran nggak? Wow. Habis. Wow. Lanjut. Clear. Lanjut. Sebenarnya gue nggak ada ini sih, geng. Apa namanya? Apa? Cerita-cerita Cerita serem. horor gitu. Gue kalau ngeliat tagihan kartu kredit udah serem maunya. Wow. Itu gak semua orang, Bos. Apa sih bisa begitu ya? Anda sering dunia gemetar soalnya. Dunia gemetar kalau apa itu? Tahu Ayu Arindani. Hei, sahabat Jeho, aku mengetahuinya. Kabar gajian, kamu langsung update. Hedon, mania mantap. Jangan menemani Desi di saat basian. Karena aku sudah pernah menemaninya saat basian. Oke, lanjut. Oke, Kayak Ahok. kita lanjut Ahok. lagi. Sekarang ceritanya Oki, gimana Ki? Kisah serem di hidup lo? Oh my god, Oki, idolaku. Kalau gue sih mungkin sama kayak Noel kali ya guys ya. Bener-bener cerita setan sih, ketemu hantu sih. Jadinya ya Nah, ini gue demen gue. Setan kita lucunya sih, joinan. ini kan
Iya, mungkin pindah kali ya dari Saya lu sama ya. Noel sih, Terus jadi ke gue. sama. Terus habis itu lucunya kan pas pagi sholat Id, gue ketemu setannya itu malamnya. Setannya itu bener-bener melayang, men. Gue di lantai 2, setannya pas di depan gue. Kayak gitu. Jadinya ya. Karpet ajaib bentuknya kali. Bentuknya apa? Iya, jam-jam 1:30 lah. Ya pocongan kayak gitu. Buset. Lumayan. Cuman Udah pernah. posisinya dia Udah nggak usah belakang nggak usah terlalu detail lah. Buat yang belum dengar. Marta, Jangan Marta. disebut. Marta, Aku juga nih. Kayak gitu sih. Ponci. Ih, belakangnya tembok bawa lift. Mumun. Iya. Jadi ya malam-malam kayak gitu posisinya kan pada mudik semua tuh. Jadi Pocongnya? mau orang minta tolong siapa? Iya. Posisinya juga gue cuman berdua doang, ya udah jadinya gue ngetok kamar. Berdua sama ada temen siapa, gue Cak? namanya Iya. sama Teguh, cowok. Gue tahu ceritanya. Itu lu pas masih di kos di Patung Kuda itu, Cak? Iya, ya katanya kan cerita mitosnya kan emang buat buang mayat dan segala macamnya. Jadinya Wow. Itu di mana Ki? belakang Patung Kuda. Patung Kuda mana? Gue pernah ngekos di situ, cuy. Pom bensin. Pom Iya, bensin. nah. Oh, Ya bukannya ini ya. Situ. Wow. Pencemaran nama baik dan sebagainya ya. Cuman ya, Iya, ya jangan dong. kenyataannya emang kayak gitu. Wow. Iya. Kenyataan emang pahit ya Ki ya. Emang lu Ya, gak mudik bener apa? banget, Kak. Cuman mungkin kayaknya orang-orang lebih suka dibalut kebohongan yang manis, Kak. Mantap. Mantap. Harus Menyeram- kuat. Hal yang paling menyeramkan adalah kalau buka grup WhatsApp horor komedi Cari Yoyo. dan ada Kenapa emang? WhatsApp Saya tahu tuh Dari- siapa yang Mas Yoyo. Oh, jadi penyakitnya nih Yoyo nih yang Sungguh doyan ya. nakut-nakutin lo nih. Sungguh. Itu gue pernah kebangun jam 2 pagi gara-gara anak gue nangis. Terus gue iseng lah pastikan buka handphone supaya nggak boring sambil boboin si kecil. Terus tiba-tiba gue serius dong kan, gue pikir emang lucu-lucu itu cuma horor komedi. Nah itu horor beneran dan gue beneran kaget. Jadinya gue nggak bisa tidur sampai pagi gara-gara WhatsApp dari Mas Gue juga. Yoyo tanggung jawab yo. Oke guys, tadi udah beberapa dari teman kita cerita, sekarang giliran selanjutnya nih. Ini ada Kayo, silakan Kayo. Ada cerita-cerita serem nggak? Sikat yo. Gue dulu. Lucu-lucu Apa tidak nih, apa-apa apa? lah. Oke. Lu harus Kalau ngebahas gue musuh. sih, yang paling serem itu menurut gue, nggak paling serem sih, cuma yang gue lihat langsung sendiri, itu pas naik gunung, pengalaman naik gunung. Oh iya. Jadi, Harus naik gunung. pengalaman banyak itu sama pengalaman dia. di sana. ya, itu kalau naik gunung pasti minimal ada, dikit pasti ada. Tapi yang paling serem Iya. pas naik gunung Merbabu. Gunung Merbabu gue lewat dari Tekelan. Tekelan. Tekelan Bener. itu daerah Thomas. Dari Salatiga Itu naik dari mana? Naik dari dari Tekelan, Ambarawa. dari Kopeng. Tekelan Kopeng, dari Bu. Salatiga. dari Kopeng. Itu kita ber-11. Sama kayak kita gini 11. Oh 11. Terus, Waduh. iya, Terus ber-11. Ganjil gitu. Tapi ganjil. kita Padahal nggak naiknya boleh itu tuh udah- ganjil ya. sebenarnya boleh sih, asal naiknya gitu kita nggak sombong, nggak ada perasaan yang jumawa gitu kalau orang Jawa bilang. Attitude ya yang bagus lah ibaratnya. Nah, dijaga. Kayak Jadi nggak boleh berarti singkat sombong. bisa dan segala macam. Ya, singkat cerita kita naik kemalaman Oh, terus iya. hujan. Nah, kita Aduh dong berhenti ya. berhenti di pos 1 buat buka tenda, satu tenda gede buat bertujuh, satu tenda yang agak sedang buat berempat, sisanya tenda kecil buat barang gitu. Tendanya Oke. berhadapan-hadapan gitu. Oh, lu Nah, pisah gitu Iya. kan? Bareng. Iya, bisa karena ada ceweknya kan. Nah, terus iya. ternyata tenda yang gede itu bocor. Otomatis yang di dalam bertujuh Pindah iya. dong ke yang kecil. Umpel-umpelan dong. Enggak. Hangat dia jadinya ya. Kita neduh yang 2 orang masih di dalam tenda gede, 4 orang kita ngungsi ke kayak bangunan bekas musola tua gitu. Tapi masih bisa buat Di neduh. gunung ada musola. Kita tidur. Ada kayak bukan musola tapi sering buat orang sholat gitu, kayak pesanggerahan gitu, kayak Ya pos gitu loh, kayak pos. saung ya. Oh, saung-saung tapi gitu lah ya. Ya, tapi dari Gitu batu. ya. Kayak Tapi kita semen. gitu, kayak semen, kayak di pos di Semeru gitu loh gitu. Di atasin Oh, di iya, atas. iya, iya. Nah, gitu. Kita tidur di situ berlima, yang 2 masih di dalam tenda bocor, tapi kan karena berdua bisa lega gitu. Nah, jam sekitar
gue pikir pagi, gue pikir ada orang sholat nih, karena kan wah ini bangunan biasa buat sholat kan. Gue kebangun dong, gue doang yang bangun. Ternyata nggak ada orang sholat sama sekali. Harus gue lihat jam, ternyata masih jam 1. Ternyata kita tidurnya cuma 1 jam, karena nggak bisa tidur cuy, karena dingin sementara di itu masih hujan basah. itu. Masih hujan. Makanya kita ngungsi kan. Nah, cuma ada koran di situ. Kebetulan ada koran. Nah, koran ini antara buat alas atau apa buat selimut gitu doang kan. Nah, nggak bisa tidur, gue bangun. Intinya gue kebangun lah. Gue ngelihat ke arah bukit di depan gue kan ada bukit tuh, bukit. Nah, di atas tuh gue lihat ada api kayak obor gitu loh. Api melayang gitu. Ya. Ya, bola api. Bola api gitu. Gue pikir ada orangnya nih, ada orang. Tapi kok nggak ada orangnya. Dan lama-lama apinya kan pertama 1 nih gue lihat. Tapi jadi makin lama makin banyak. Pada beterbangan gitulah. Terus teman gue ada yang bangun. Yuk, itu nggak ada orangnya. Pas gue lihat beneran, oh iya nggak ada orangnya loh. Nggak ada orangnya. Jadi cuma api-api gitu. Ini bener-beneran api doang gitu? Iya, api doang. Nah, tiba-tiba langsung dia melesat ke arah kita. Jadi ngedeketin lo. Iya, ngedeketin. Antara api itu dan posisi kita itu ada jurangnya gitu. Tapi mereka lewatnya cepat banget, shoot gitu. Kayak terbang gitu. Dan ada di selanya tuh ada jurang, ada kali gitu. Nggak mungkin manusia kan. Terus kalau misalnya manusia kan ibaratnya manusia yang di hujan-hujan kan nggak mungkin ya. Iya, nggak mungkin pakai obor kan. Hujan-hujan apinya begitu kan seenggaknya mati. Tapi lama-lama kelihatan bentuk-bentuk manusianya itu. Mereka banyak banget dan pakai pakaian Jawa zaman dulu gitu loh. Wow. Iya, orang-orang tua gitulah, dan ada yang manggul anak gitu. Tapi semua pakai pakaian Jawa dan mukanya pucat, putih semua. Diem gitu. Diem jalan gitu, jalan kayak beriring-iringan gitu loh. Itu lewat kayak film sekitar, keramat itu ya? Iya, kayak keramat gitu. Itu sekitar 3 atau 4 meter di depan gue ngeliat jelas gitu. Jadi muka-mukanya pucat kayak muka-muka orang mati gitu. Jadi mereka nggak ngeliat lu balik gitu ya? Enggak, dia ngeliatnya jalan tapi sampai matanya lu dilewatin doang gitu. Iya, lewatin ser gitu. Langsung ngilang itu aja. Buset, kenapa ya? Tapi gue masih apa ya, masih gue dalam hati enggak, itu orang gitu. Cuma kalau orang dusun terakhir kan kita lewat udah di jauh di bawah gitu loh. Di atas sudah nggak ada dusun lagi, nggak ada desa lagi gitu. Gue takut banget, gue nggak usah mikir. Nah, habis itu paginya gue tanya sama tenda sebelah, tenda yang nggak bocor. Semalam kalian lihat ada bunyi orang-orang, karena lewatnya di depan tenda mereka kan. Dengar suara orang-orang baris nggak sih? Nggak ada yang lewat. Kita berempat, mereka tuh ini ternyata nggak tidur semalaman. Jadi tahu apa yang, dan mereka nggak lihat sama sekali. Padahal tuh kejadian di depan tenda mereka gitu. Dan nggak ada suara juga nggak ada itu. Nggak ada jejak kaki juga. Padahal kan hujan, harusnya becek ada jejak kaki gitu. Oh iya. Ya kan? Nah, habis itu gue cerita sama yang lain, langsung kita batalin naik aja, kita turun aja, kayaknya di atas ada sesuatu gitu loh. Ya udah, kita turun aja. Dan kata orang di bawah nggak itu bisa Mamang. Bisa naik, nggak bisa turun. Nah, daripada jadi temennya mereka ya enggak. Wah, tumbal namanya kalau nggak salah Banaspati Kemamang, kalau nggak salah Kemamang. Banaspati, enggak ya? Ya, kalau Banaspati ya, siluman. Jadi dia lebih gede gitu, lebih apa ya, lebih besar kalau Banaspati silumannya. Banaspati sih tahu gue lebih. Kalau Kemamang itu yang kumpulan banyak gitu. Tapi lu di antara kalian itu nggak ada kesurupan gitu ya? Nggak ada. Dilewatin kayak gitu? Dilewatin doang, tapi cuma ngeliat doang, tuh nggak sadar. Gitu. Itu yang lihat cuma 2 orang. Yang lagi fokus itu. Lagi fokus. Serem gue ngebayangin lagi. Iya, serius. Jawa gitu. Pakai pakaian Jawa di gunung bawa kayak rombongan begitu kan. Iya, langsung diajak hilang, bisa nggak balik pulang rumah. Ya begitu, itulah salah satu cerita yang menurut gue sebenarnya nggak paling serem, tapi gue ngelihatnya langsung di depan mata gitu ya. Iya, berasa lah ya. Lebih ke arah ini sih, apa ya, menyeramkan yang lo bisa lebih menyeramkan yang pengalaman hantu-hantu yang di rumah tua. Rumah gue dulu rumah Belanda, dan tau nggak adanya di mana?
di Bukit Gombel. Tahu kan Oh, reputasi itu Bukit ada Gombel. Set. Kayo, Gombel yuk. jangan dikasih semuanya. Keep dulu buat Itu rumah episode gua selanjutnya. Gitu. Ya, Oke, siap. keep dulu lah buat episode selanjutnya. Yo, sip. Tapi gak ada cerita lucunya nggak apa-apa. Sekarang oh iya dong. Gak apa-apa, mantap ya, mantap. Pastinya. Oke, mungkin dari Kak Merinding gue. Adit ada cerita Adit. Cerita Adit. Gue kayaknya bener doang deh ini. Wah sih. Nggak apa-apa. Kita pengen denger cerita dari influencer kita. Iya bener. Kun bangkit. Kun laihap. Alhamdulillah gue nggak dikasih kemampuan buat nonton setan. Kemampuan untuk seperti itu, dan gue juga nggak minta, jadi Gak minta. bisa dihitung jari pengalaman gue mengenai makhluk astral itu. Tapi yang paling termemori di gue itu waktu sama sih kayak perkemahan gitu, cuman ini lebih ke makrab kali, atau makrab nggak sih kalian? Ya, tahu. Makrab. Jadi salah satu UKM di kampus gue ngadain makrab karena ada generasi baru masuk, terus kita jalan ke di mana gitu yang apa? Dataran tinggi di Solo tuh mana? Karanganyar. Bukan. Yang dingin tuh gunung apa? Gunung Lawu. Tawangmangu, Gunung Lawu. Yes, Tawangmangu di situ. Banget. Kita malam-malam jalan, biasa kita full kan kegiatan sampai tengah malam pun kita kasih kegiatan. Gue di rombongan terakhir. Gue orang paling terakhir di belakang. Terus sepatu gue sempet copot talinya kan, gue jongkok bentar, teman-teman duluan gue bilang gitu. Gue ikat tali sepatu sambil jongkok, dan itu persis di pas kalau orang Jawa tuh ada istilahnya tusuk sate. Gue persis di pertigaan itu persis di jadi ketika gue lurus ada gang ke kiri gitu lah, dan gang kiri itu agak turun gitu ke kiri gue gangnya itu. Oh, ke kiri. Jadi gue duluan gue ngikat sepatu dulu gitu. Gue ditinggal sama teman-teman, gue ikat sepatu. Itu waktunya cuma sebentar banget gue ngikat sepatu, dan sepintas gue denger kayak suara alunan musik Jawa gitu, dan itu malam-malam coy. Gending gitu. 11 malam gitu. Iya, kayak gamelan Jawa itu suara. Terus di ujung gang yang di kiri gue itu ada kayak simbah-simbah kali ya, duduk di depan rumah. Dia cuma duduk, nggak ngeliatin gue juga, diem ya duduk. Itu paling termemori. Dan mudah sih itu aja, dan itu sampai sekarang kayak termemori. Betul itu setan. Itu simbah-simbah. Tahu, cuman karena atmosfernya udah dingin malam, terus ada suara gamelan juga, jadi kayak termix gitu loh di otak. Tapi itu gemelannya memang suaranya kedengaran banget gitu ya? Enggak begitu kedengaran, cuman kalau kedengaran iya samar gitu. Dan lu di situ sendirian malam biasa denger suara gitu sih, radio gitu sih. Nah, radio wayang. Lu gitu serem. Karena gue ditinggal, dan teman-teman juga nggak jauh-jauh juga aja, paling sekitar 200-300 meter di depan gue. Udah. Untung lu nggak digondol ya. Oke. Itu tadi cerita Adit. Yuk Adit, untuk sharingnya ke kita-kita. Oke, yang berikutnya kayaknya gue boleh nggak? Boleh. Ya. Luapin nggak boleh. Oke, gue juga sama kayak Adit nggak punya cerita yang terkait hantu. Bersyukur ya Adit, kita nggak bisa lihat dan nggak bisa. Alhamdulillah. Nggak bisa. Ya intinya nggak bisa lihat lah. Oke. Kayaknya gue mau ceritanya ini aja deh, kejadian tanggal 19 November 2016, 3,5 tahun lalu. Itu waktu itu gue nonton konser. Konsernya di India, di Mumbai. Gue dapet tiket gratis gitulah. Jadi, gue datang dari jam 11. Serem nih, 11 India. siang. Kan nama lu waktu itu. Vrindavan ya? Iya. Konser amal gitulah. Terus, gue datang dari jam 11 siang. Karena itu festival, jadi emang dari pagi sampai malam acaranya. Yang mau gue tonton itu baru munculnya malam-malam. Jadi habis itu gue langsung, karena gue kecil mungkin gue bisa nyodok-nyodok orang, akhirnya gue nyampe ke depan gitu lah.
Apa itu nyodok? Kasar lu. Bukan. Lu apanya yang sedok? Gue kayak Nonton konser apa main biliar tuh? gitu. Akhirnya gue sampai ke depan gitu, di bagian depan. Jadi gue di dekat pagar pembatas gitulah. Nah ternyata orang di sana tuh agak-agak barbar ya gitu. Ini pengalaman pertama gue untuk nonton di sana, terus tinggi-tinggi. Jadi gue siang-siang tuh gue ngerasa kepanasan banget. Orang-orang juga udah kepanasan, desak-desakan, terus pada minta minum. Siang sih, yuk. Gue nyampe jam 11, yang mau gue tonton jam 9 malam. Jadi tuh desak-desakan, sikut-sikutan, terus gue... Jam 11 yang ditonton jam 9 malam. Yes. Buset, 9 jam sodok-sodokan. Capek dong. Yoi. Lemes dulu. Jadi gue ada beberapa kali ada di bawah ketiak mereka juga. Aduh, udah mandi keringet deh. Mungkin kalau sekarang di bawah ketiak ya, social distancing-nya penduduk nggak di ada. series. Udah, terus sampai ke sore. Terus. Mulai tuh udah pada pengen minta minum kan. Minum juga kayaknya nggak ada gitu-gitu. Sampai sore tuh air. Dorong-dorongan tuh ke depan. Air. Bener-bener. Air jauh. Dia ada begitu juga. Galon bang, galon. Iya, bener-bener. Minta air, water gitu. Karena sebenarnya nontonnya gratis. Cuman ada bayar di sananya. Pokoknya rame lah, kayaknya semua warga pada tumpah di situ. Mijon gitu. Gua aja ada kayak cangcimen. Gue kayak dapat air mineral gitu, minum bareng lah, ya udahlah ya. Killer. Enak nggak rasanya air mineral sana? Aduh, enak banget. Campur air kobo kan seger banget. Mas Yoyo juga menengadah gitu karena gue butuh udara kan, benar-benar sesak lah yang gue benar-benar ini banget. Oke, sampai sore dorong-dorongan, terus gue ngerasa emang bagian depan tuh kedorong banget sampai akhirnya pagar pembatas itu udah miring ke depan gitu loh, udah kayak mau jatuh. Kayak pemecah massa ya? Karena kedorong mulu ya dari jam 11 sampai jam 9. Iya bener. Iya, bisa lo bayangin kan. Oke. Bisa apa demo sih, Miss? Kayaknya sih karena demo. semuanya udah minta demo ya. Semuanya udah pada minta minum deh, yang dapat cuma bagian depan doang, itu juga sedikit. Jadi yang belakang tuh chaos banget. Chaos lah saat itu, benar-benar gue ngerasa kayak gue udah mau mati deh. Gue udah ya Tuhan, gue mati nih. Jangan. Jadi gue ngerasa kayak gue mati emang sia-sia. gratis, jadi yang nonton banyak. Iya kan? Iya, terus dorong-dorongan itu. Ini gue kayaknya di Indonesia nggak sampai begitu banget lah ya gitu, masih ada manusiawinya. Jadi gue ya udah dorong-dorongan terus gue juga sempat teriak-teriak juga gue. Teriak-teriak, oh di my depan god. mau mati nih, tolongin dong gitu. Emang lu tahu Indonesia gitu ya tracknya? Enggak. Gue nggak tahu gue ngomongnya gimana saat itu, tapi Inspektur VJ di sana tuh akhirnya ngeliatin kita kayak waduh, rame banget. Pokoknya itu pagar pembatas udah miring deh. Kalau itu jatuh ya udah yang depan pada jatuh, keinjak-injak bisa dong. Yang dari belakang udah chaos banget kan. Tapi ada yang luka-luka gitu nggak, Mbak Olive? Ada pada ditarikin pingsan kan. Gue untungnya seumur hidup nggak pernah pingsan sih. Alhamdulillah. Lu luka-luka nggak? Alhamdulillah, puji Tuhan. Itu lu nonton tinju apa nonton apa sih luka-luka gitu? Keringetan aja. Keringet udah banjir keringet. Oke lah. Terus habis itu tiba-tiba datang lah petugas itu bawa kayu gede banget. Kayaknya mereka kayak kayu dari beda rumah kali ya. Oh, gede banget. Beda rumah. Ratna Livi dong. Akhirnya mereka pancangin itu lah di bagian depan untuk nahan apa namanya pagar pembatas. Karena itu masih sore, sementara gitu ya? Sementara yang main performernya tuh baru muncul jam 9, jadi ya gue berharap banget sih nggak kejadian lagi, karena ya itu, dan gue HP-nya juga nggak punya. Itu boleh sendiri? Paket data juga. Sendiri? Sama ada warga India, teman gue juga, tapi dia juga udah terpisah deh sama Des lagi. Yuk. Bye. Emang gak kelihatan kok mukanya. Gue kalau dengar kata India, ingetnya sama Yoyo mulu. Iya, Mas Yoyo kayaknya. Gitu deh. Sama-sama, ya. gue juga. Pertanyaan gue, lu nonton konser apa? J-Ho. Coldplay lah. Bukan, iya itu festival. Tahu, Marta kamu so tahu. Festival tapi Coldplay-nya baru muncul aja jam 9 malam. Bukan gitu. Jadi chaos banget. Ada band pembukanya. Gitu. Oke. Sip.
Banyak. Lu sih Gitu deh, gratisan. kayak momen mau mati. Iya. Oke. Begitulah kira-kira. Mau Nggak terlalu serem ya mati. mungkin. Anjir, mencekam juga. Enggak lu Oke. Desakan aja itu. Lu ini mau memang passing ke siapa? Oke, next. Buat cerita selanjutnya. Gua passing ke Ayu. Ayo. Kayaknya gue pengen dengerin. Enjoy, ayo. Lu jangan enjoy lu yuk. Ayo Lagi di dong. kondangan ini. Kira Kok minum es cendol dawet, Tiro? Cendol dawet. Oh, cendol dawet. jangan dikeluarin jiwa-jiwa Cerita yang apa kayak nih? gitu ya di sini. Mau cerita apa nih kalau mau? Mau banyak yang ya? serem? Banyak. Kan lu yang mau cerita aja, kenapa nanya? Oh iya bener. Ya kan kita kan ngelempar pertanyaan ke penonton. Pendengar. Pendengar. Oh baik, lupa aku tidak punya batas. Penonton. KM kali ya. Oh iya, cerita serem aja Yo, ya. durasi. Iya, durasi. Cerita seram pada saat itu waktu masih oke, baik. Iya, masih ada almarhum nyokap. Terus ingat banget itu malam kejadiannya. Oh, sebelum tidur nyokap bilang, pokoknya waktu itu ada momen si Ami, adek diriku, mau wisuda nih ceritanya. Terus malam mama bilang, pokoknya subuh kita udah harus bangun ya, jam 5. Oke, Ma, bangun. Biar nggak telat nih, datang ke suatu tempat yang umum untuk wisuda ya, guys. Lanjut. Terus, kira-kira, ini udah subuh nih, cepet nih ceritanya subuh. Subuh. Dulu itu kan masih tidur sama mama ya. Belum tidur sama suami. Belum punya suami saat itu. Iya. Curcol. Masih patah arang. Oke, baik, lanjut. Terus tidur sama mama, hadap-hadapan kan. Nah, Ade tuh tidur di bawah, kasur di bawah. Karena dulu emang satu kamar itu rame, ada almarhum bapak, mama, sama Ami juga gitu. Tiba-tiba ini kasur kamar tuh dipukul-pukul gitu loh, kayak bunyi duk gitu. Terus kasur tuh goyang. Nggak goyang dumang ya. Goyang. Terus habis kayak gitu agak sadar saat itu melek. Pas melek ngeliat, kirain mama yang mukul gitu, kayak ngebangunin gitu kan. Kayak bangun gitu, kirain mama. Pas melek mama tuh juga masih merem. Ternyata kasur masih goyang. Bangunin. Ya itu mungkin gempa bumi ya. Terus abis gitu ternyata pas bangun nggak ada siapa-siapa. Dan itu pas bangun jam 5 bener. Kayaknya ada yang bangunin sih. Udah pernah belum ngerasain kayak gitu? Belum. Pernah. Mungkin kayak kejadian tindihan itu ya? Enggak ketindihan sih sebenarnya. Jadi kayak mungkin pas mama malam ngomong dibangunin setan si gitu. sosok itu mungkin dengar nguping ya kan, kepo nih. Oh iya nih ibu-ibu sama anaknya yang mau bangun nih wisudaan. Dibangunin, tapi kejadian ini nggak sekali. Terus cerita yang sama juga waktu itu di Depok di rumah mertua kayak gitu juga, dan itu subuh juga kasur digoyangin. Jadi mungkin kayak ayo bangun subuh kasur buat sholat subuh. Iya, kasur goyang. Ini tiap subuh gitu. Kan, baik. Dikiranya itu kan suami ya yang bangunin atau yang goyangin juga. Ngapain juga sih dia goyangin kasur gitu. Suami goyangin. Oh, tolong jangan bikin saya berpikir yang macam-macam. Fokus. Next topik masuk nih. Oke. Nah, terus abis itu pas aduh, aku langsung buyar ya. Terus setelah itu di Depok juga kayak gitu subuh, dan kejadian itu udah sering banget sih. Nggak ngerti. Meskipun beda wilayah nih. Satu di Kebun Jeruk kan Bonjer Pride ya kita. Terus habis itu ke Depok gitu. Terus dan itu mungkin hantunya ngikut kali ya. Dan hobinya sama, goyangin kasur. Dengan traveling. Nah, itu. Dan itu udah sering banget. Nggak ngerti sih. Itu juga mungkin langganan kali ya. Padahal nggak berbayar juga saat itu kan. Nggak ada member. Bangunin hantu. Ya. Iya, kayaknya sih member. Kalau mau cerita yang serem banyak. Cuman ya itu sih yang paling sering. Nanti nggak ada cerita buat besok-besok lah. Iya, buat besok aja. Bener. Buat besok aja. Iya dong. Lebih sering. Oke. Ya. Sip, ayo ceritanya. Lanjut, Thomas. Kalau saya horor dalam hidup lo. enggak, lebih enggak ke horor setan sih. Gue lebih ke horor orang. Orang itu juga bisa horor.
Ingat nggak pas zaman-zaman dulu, yang zaman-zaman dulu musim begal? Iya. Oh, musim begal motor. Wah, itu gue zaman-zaman 2014 berarti ya? Iya, itu thriller kalau menurut gue. Nah, suatu saat gue sama teman gue lagi pulang dari daerah Ciledug, di daerah yang sepi banget, cuma ada suara jangkrik dan motor kita menyatu jadi satu. Tengah malam deh. Iya. Terus dari belakang gue itu dia ngedeketin dengan ada suara tik 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 gitu kayak suara besi beradu. Speak nggak ngedeketinnya? Deketinnya di belakang terus Ki. Dia deketin dengan ada suara besi kayak nyatu gitu tik tik. Ini apa ini? Jangan-jangan mereka dia bawa golok. Jalan kaki tapi. Enggak, naik motor lah. Waluyo. Ini kan kita naik motor. Motor Bang. Tuh, Bang. Udah jalan nih. Kan ceritanya anak geng motor ya. Temen gue jagoannya. Dilanda musibah. Temen gue ngeliat ke belakang, kenapa dia ngikutin terus? Kita cepet, dia cepet. Kita lambat, dia lambat. Nah, suatu saat temen gue mengambil tindakan yang tidak terduga. Dia ngerem, set. Motornya sampai di sebelahnya, ditendang sama dia. Dus! Jatuh. Belak ke sawah. Motor itu jatuh ke sawah kan. Bener serius ini. Terus motornya langsung, Pak, saya cuma mau ikut, Pak. Beneran, Pak, saya cuma mau ikut. Saya takut. Dia ingat gak cerita itu? Kan. Ternyata dia takut juga. Ternyata dia takut juga. Dan itu cuma mau nebeng kita gitu loh. Tapi temen gue nanti begal. Biar ke teman. Terus dia ngerem. Pengen ngajak barengan tuh ya. Ini sih lu yang bahaya. Lu tau orangnya. Lu tau gak suara-suara dentingan? Suara iya. Lu tau gak suara dentingan besi tadi itu apa? Itu adalah suara rantai ketengnya. Rantai ketengnya rusak, jadi ada suara ting 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 ting. Dia nggak bawa golok sama sekali. Udah orang susah, lu bikin susah berarti. Hujan sih lu. Sorry Pak, diceburin sawah lagi. Sorry. Langsung akhirnya kita bawa dia. Untung itu bukan polisi. Iya, bapak-bapak tua naik smash, gue inget banget rantai ketengnya udah rusak, kita tendang sampai jatuh ke sawah. Smash itu udah motornya berisik. Betul. Udah belum diservis kayak gitu lu. Ya gue kan pakai knalpot yang berisik ya, jadi gue nggak begitu dengar jelas gitu. Setelah ditendang gue lihat bapak-bapak, akhirnya kita bawa ke puskesmas. Jadi ya semua itu bukan setan, itu ada di pikiran kita juga. Ketakutan itu ada di pikiran kita juga. Gitu kayak gue sama temen gue itu, wah gue langsung thriller gitu, kita sikat dia, mau kita hajar, ya bapak-bapak ternyata kan. Hajar dulu aja ya, habis itu minta maaf ya. itu tuh bahaya sih. Makanya bener kata Oki ini, jangan-jangan yang serem tuh guanya sama temen gue, bukan dianya. Sering gue Tom kayak gitu Tom. Iya kan serem kan, di belakang tiba-tiba gue yang ikut. Iya. Tapi gue yang ikut. Gue cari temen gitu loh. Gue kira mau dibegal subuh-subuh, ternyata Yoyo sama Danang temen gue. Oh iya. Kayak gitu kan. Sama kan? Iya. Subuh-subuh coy, anjir sepi-sepi. Ada motor kedeketin ternyata Yoyo. Itu kan ada cerita dua lelaki brewokan. Nih warna motor nih. Setengah 5. Itu menurut gue cerita serem juga sih, dimana isu begal lagi naik kan. Gue pikir itu begal ternyata orang yang cuman mau ikut kita bareng gitu. Dan kita udah terlanjur nendang dia sampai dia nyusruk ke sawah, sampai bukan lehernya, maksudnya spionnya rusak, jadi rugi banyak itu, benerin dia masuk rumah sakit. Tanggung jawab lo Tom habis itu Tom. Lu minta maaf ya. Ya kan gak tahu itu kan. Semua solusinya kelar dengan lu minta maaf doang. Iya, akhirnya gue minta maaf, gue bawa ke puskesmas, benerin motornya, habis dia 600.000 itu. Mantap. Horor lagi. Saldonya kurang lagi, horor juga lagi. Aduh. Oke, kalau sekarang giliran gue ya. Kalau gue sih ada pengalaman begini nih ceritanya. Jadi waktu SMP gue ada study tour ke Bali. Nah, pas pertama datang di Bali itu kita langsung menuju ke Tanah Lot gitu. Nah, di Tanah Lot itu kita dikasih tahu kalau nanti ada sajen-sajen yang ada di bawah. Ada sajen-sajen. Kembang-kembang yang ada di bawah tanah itu. Nah, itu jangan disampar, jangan diinjek, jangan dipindahin gitu. Jangan karena diambil. Itu emang takutnya ada sesuatu yang mengganggu nanti. Nah, gitu. Terus teman gue itu ada namanya Wisnu. Dia tuh kayak antara percaya apa nggak percaya gitu loh. Nah, nggak tahu dia sengaja apa enggak, pas ada kembang kayak gitu tuh sama dia ketendang atau keinjek gitu loh kalau nggak salah. Waduh. Iya, berapa meter kemudian dia jatuh gitu. Entah itu kepleset atau kesandung, nggak tahu gue. Nah, abis itu dia ngeluarin kata-kata kotor gitu. Anjir nih gue jatuh, siapa yang ini? Duk, dia jalan langsung jatuh lagi. Kesel lah ya dia ya, jatuh ya. Dikira yang ngisingin lah ya. Nah, abis itu jalan kemudian
nggak apa-apa. Terus selama berapa lama lagi gitu dia ngeluarin kata-kata kotor gitu, dia jatuh lagi gitu. Aneh. Akhirnya kita ngomong, jangan ngomong kata-kata kotor deh, di sini tempat suci gitu kan. Kalian ingetin lah ya di situ ya. Singkat cerita udah malam kita balik ke hotel kan, dan di hotel gue itu hotel tua gitu loh. Ya nggak hotel bintang yang bagus gitu, cuma ada 2 lantai Ya, gitu. lah kita tahu ya, apa Posisi ya, kamar gue tuh udah di paling pojok, lantai 1 paling pojok, dan di depan kamar gue itu ada tempat sesajen gitu loh. Yang dibalik kan ada tuh sesajen gitu. Nah, kayak gitu. Kita aja udah deg-degan pas sama mau masuk ke kamar kan. Depannya udah kayak gini, udah horor banget gitu kan. Nah, pas udah di dalam itu teman gue mandi kan. Si Wisnu itu mandi, abis itu udah teriak-teriak. Pas kita datengin, kenapa? Ini baju sama semua yang kita digantung di gantungan kamar mandi itu jatuh sendiri semuanya satu-satu gitu. Nah, gue nggak percaya kan, gue gantungin lagi di situ. Jatuh lagi beneran. Terus semuanya langsung teriak-teriak baca doa kan. Baca doa gitu kan. Nah, abis itu gue tetap gue pantengin karena gue masih nggak percaya juga karena nggak ada yang gue lihat gitu kan. Tiba-tiba tuh ada gayungnya tuh jalan sendiri gitu. Seret. Wow, langsung semuanya teriak kan. Iya, jalan serius. apa terbang? Jalan gitu, geset seret gitu. Gayung yang di atas tempat air itu, di bak mandi itu. Wah, semuanya langsung teriak-teriak gitu kan. Mau buka kunci tuh udah gemeter semua kan, jadi nggak kebuka-buka gitu loh. Terus gayungnya tiba-tiba kelempar keluar, pulang gitu kan. Kenceng banget kan. Habis itu pas keluar, kita lari kan. Udah auto lari. Ya mungkin yang itu aja sih cerita dari gue sih. Dari ceritanya sih gitu, yang penting kita kalau di tempat-tempat yang kayak udah ada peraturan yang harus ditaati, memang harus kita taati sih. Memang itu kan ada, kita harus jaga-jaga sama-sama, bukan tempat itu sendiri yang memang kalau kita sebagai tamu kita harus taat sama aturan yang ada sih. Memang itu tempat kayak gitu angker banget.